Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Hendra dan Yasmin Atania. Kejaksaan Agung akhirnya menangkap dan resmi menahan tersangka kasus korupsi komoditas timah Henry Lee. Penahanan Henry berlangsung selama 20 hari di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mantan bos Sriwijaya Air, Henry Lee ditangkap tim Kejaksaan Agung di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Henry dikawal ketat dan langsung dibawa ke gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selama ini, Henry Lee mangkir setiap kali Kejagung menjadwalkan pemanggilan. Henry berdalih ia berada di Singapura untuk berobat. Pasca penangkapan, Henry Lee akan diperiksa dan ditahan selama 20 hari, terhitung Senin 18 November 2024. Ia ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terhadap Henry Lee sudah kita monitor keberadaannya dari penyidik, kemudian dari tim Siri Intelijen dan juga perwakilan atase Kejaksaan di Singapura. Kita sudah mengikuti, memonitor keberadaannya dia, dan pada saat ini dia pulang secara diam-diam kita lakukan penangkapan di bandara. Henry Lee adalah salah satu dari 23 tersangka yang dijerat oleh tim penyidik Jampitsus Kejagung dalam kasus korupsi tambang timah di lokasi IO PT Timah Tbk periode 2015-2022. Dalam kasus ini, Henry dijerat atas perannya sebagai pemilik manfaat dari PT Tinindo Internusa. Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK kasus kopi sianida kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, dalam sidang tersebut pemirsa, Jessica dan kuasa hukum keluar dari ruang sidang karena JPU hadirkan saksi ahli forensik. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali kasus kopi sianida pada Senin siang. Sidang berlangsung tanpa menghadirkan Jessica dan tim kuasa hukumnya karena pihak Jessica memilih untuk keluar dari ruang sidang karena tak terima jaksa menghadirkan ahli. Kendati diwarnai aksi walkout, namun sidang tetap digelar dengan menghadirkan 2 orang ahli digital forensik dari jaksa penuntut umum, yakni Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Usai memberikan keterangan di persidangan, ahli digital forensik Muhammad Nuh Al-Azhar memastikan jika bukti baru atau novum yang dibawa Jessica berupa rekaman CCTV Channel 9 di Cafe Oliver sudah pernah ditampilkan dalam sidang sebelumnya pada Agustus 2016 lalu. Saat itu diketahui ada beberapa fokus, salah satunya yakni ketika Jessica datang ke meja, kemudian ada pelayan menghidangkan kopi Vietnam serta reaksi Jessica saat melihat korban kolaps setelah minum kopi. Sudah pernah ditampilkan di persidangan Agustus 2016, karena di persidangan itu kita menampilkan 8 channel CCTV. Jadi salah satunya dari channel 9 yang menunjukkan bahwasannya itu dari belakang. Jadi dari belakang meja. Jadi semuanya sudah pernah ditampilkan. Dalam persidangan tersebut, ahli juga membantah jika rekaman CCTV di Cafe Olivier yang ditampilkan pada sidang sebelumnya telah direkayasa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mahkamah Agung menyatakan 3 hakim agung yang menangani kasasi Gregorius Ronald Tanur tidak melanggar kode etik. MA membantah isu pemufakatan jahat dalam penanganan kasasi Ronald Tanur. Tim pemeriksa Mahkamah Agung memutuskan tidak ada pelanggaran etik oleh Majelis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur. Pemeriksaan dilakukan sebagai respons MA atas maraknya isu terkait dugaan pelanggaran etik pada putusan kasasi Ronald Tanur. Tim pemeriksa telah memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor, serta dokumen-dokumen yang relevan. Dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kapit 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup.
Sebelumnya Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024 dalam kasus penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Pasca vonis bebas Ronald Tanur yang menuai sorotan tajam, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang menangani perkara, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi vonis bebas Ronald Tanur. Total ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Termasuk 3 majelis hakim yang memutus perkara, mantan pejabat MA Zarof Richard, ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguatkan vonis bebas Majelis Hakim PN Surabaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Sidang perdana kali ini beragendakan pembacaan permohonan gugatan. Sidang perdana gugatan pra-peradilan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Tom Lembong digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Sidang beragendakan pembacaan permohonan dari tim kuasa hukum Tom Lembong. Gugatan pra-peradilan diajukan Tom Lembong melalui kuasa hukumnya untuk memastikan keabsahan penetapannya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Tim kuasa hukum Tom Lembong menyebut ada kesalahan yang dilakukan Kejagung dalam penetapan tersangka hingga penahanan Tom Lembong. Salah satunya, Kejagung tidak memberi kesempatan kliennya untuk menunjuk pengacaranya sendiri saat ditetapkan sebagai tersangka. Pada waktu itu, peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu. Agenda sidang pra-peradilan Tom Lembong akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian oleh pihak penggugat. Tim kuasa hukum berharap Tom Lembong dapat dihadirkan di muka persidangan. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Aris Setiawan, iNews melaporkan.